Dan yang terakhir yaitu dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Jadi nanti ketika kalian disuruh atau diminta untuk membuat poster, jangan lupa dengan ciri-ciri poster ini. Walaupun cuma ada 3, tapi sebenarnya ini tuh lumayan banyak loh. Coba deh kalian buat poster satu saja. Itu kalian harus lingkupi 3 poin ini. Tapi gampang kok buat poster itu. Yang penting kalian sudah paham dengan ciri-cirinya. Nanti kalian bisa menerapkan cara membuat poster dengan baik. Oke, setelah ini kita akan lanjut pada pembahasan materi slogan. Yuk cus, kita langsung ke materi selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk materi slogan ini, kalian pernah gak sih membaca atau melihat sebuah slogan dimanapun kalian berada? Mungkin karena kalian seorang pelajar, kalian membaca slogan di sekolah-sekolah. Biasanya sih kalau slogan-slogan seperti ini biasanya ada di tempat umum yang bisa diakses oleh banyak orang. Contohnya juga yang kedua, misal kalian ada di sebuah rumah sakit atau puskesmas. Nah itu juga sebenarnya ada sih slogan-slogan tertentu yang pastinya berkaitan dengan kesehatan ya. Kalau yang di sekolah berarti berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalian pernah nggak tuh mencermati? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar membaca, tapi kalian nggak tahu itu slogan apa bukan. Nah, biar kalian nggak keliru lagi, yuk kita belajar mengenai slogan. Kita masuk pada definisi slogan. Di sini sudah tertulis ada beberapa pendapat tentang slogan dari beberapa ahli dan dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu Taufik tahun 2010 halaman 998. Menurut beliau, slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan membangkitkan daya pikat serta semangat untuk mengajak khalayak melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Pendapat yang kedua yaitu menurut Kosasih. Jadi menurut Kosasih ini, slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Dan yang terakhir ini slogan menurut penulis buku paket bahasa Indonesia yang sedang kalian bawa saat ini, edisi tahun 2017 halaman 29. Di situ tertuliskan bahwa slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, kira-kira dari ketiga definisi slogan ini, kalian ada pandangan nggak tentang slogan itu apa? Nah, setidaknya kalian bisa memahami ya dari ketiga definisi ini. Intinya tuh sama. Jadi untuk slogan itu biasanya untuk memotivasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Di sini slogan itu biasanya kita biasa melihatnya di salah satu instansi yang sekiranya bisa diakses oleh khalayak umum. Contohnya di sekolahan, di rumah sakit atau puskesmas. Nah itu tuh kadang secara tidak sadar kita tuh sedang membaca slogan. Cuman karena kita belum pernah belajar tentang slogan, kita tidak tahu kalau itu adalah slogan. Seperti itu. Lanjut yuk. Kita akan membahas tentang ciri-ciri slogan. Menurut Parjimin mengungkapkan bahwa slogan dapat berupa kelompok kata atau kalimat pendek yang menarik, mencolok,
dan mudah diingat untuk memberitahukan tujuan atau visi suatu organisasi, kegiatan, golongan, atau perusahaan. Isi slogan menggambarkan visi, tujuan, dan harapan dari sebuah kegiatan atau organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, slogan dibuat untuk menginformasikan suatu hal. Berdasarkan pendapat ahli di atas atau menurut Parjimin ini, dapat disimpulkan bahwa slogan mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan iklan ataupun poster. Ciri-cirinya ada 4 nih. Yang pertama, merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Tetap ya, sifatnya untuk mengajak siapa saja yang membaca sebuah slogan. Jadi untuk ciri-ciri yang ini sama dengan ciri-ciri untuk iklan dan poster. Kemudian berupa perkataan yang mudah diingat dan menarik. Pastinya yang namanya sebuah motivasi itu kan tujuannya untuk membuat pembacanya itu merasa termotivasi nih. Jadi kalau kita merasakan sesuatu hal yang butuh motivasi, bagaimana sih caranya kita untuk mengingat kalimat yang sudah kita baca sebelumnya untuk memotivasi diri kita? Yang jelas, pemilihan kata yang digunakan untuk membuat sebuah slogan atau poster atau iklan itu harus yang mudah diingat dan menarik. Ciri yang ketiga yaitu berupa klausa, frase maupun kalimat. Jadi untuk sebuah kalimat ini terbentuk. Jadi gini anak-anak, kalimat itu terdiri dari kata-kata, ya kan? Jadi untuk tingkatan pertama itu adalah kata, kedua itu adalah klausa, ketiga frase, dan yang terakhir adalah kalimat. Jadi berupa klausa, frase maupun kalimat ini adalah, kalau misal nih kata itu kan berarti terdiri dari bukan satu huruf ya, satu kata yang terdiri dari beberapa huruf. Kalau klausa itu bisa terdiri dari 2 kata. Kalau frase bisa terdiri dari 3 kata. Dan kalimat itu adalah bisa terdiri dari beberapa kata. Yang intinya lebih dari klausa, lebih dari frase, itu disebut kalimat. Dan yang terakhir berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Tadi kan kita sudah membahas iklan, slogan, dan poster nih. Di sini sudah disimpulkan untuk unsur-unsur dari ketiga materi tadi. Kita lihat untuk gambar. Jadi untuk unsur gambar ini hanya ada di iklan dan poster. Kalau slogan itu biasanya berupa tulisan, tidak perlu ada gambar. Kemudian kata-kata. Kalau kata-kata ini di iklan ada, di slogan ada, di poster juga ada. Kemudian gerak. Gerak ini hanya ada di iklan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang bisa kita lihat untuk membedakan ketiganya ini. Kalau misal ada gerak, otomatis itu iklan. Dan yang terakhir adalah suara. Suara itu ada di iklan dan ada di slogan. Kenapa di poster tidak? Karena poster tadi ciri-cirinya dituliskan, atau bukan ciri-ciri sih, menurut salah satu ahli mengatakan bahwa poster itu ditulis di sebuah kertas ataupun di sebuah kain. Kalau ditulis di sebuah kertas ataupun kain kan otomatis tidak bisa bersuara kan. Nah, makanya di sini unsur pada suara tidak ada di sebuah poster. Itu tadi yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan kali ini. Lengkap sudah, kita sudah membahas secara garis besar mengenai iklan, slogan, dan poster. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyimpulkan isi untuk iklan, slogan, dan poster. Kemudian kita bisa
memaknai apa sih makna yang disampaikan oleh iklan, slogan, ataupun poster pada contoh-contoh yang akan diberikan. Oke, silakan kalian tulis materi yang dianggap kalian penting. Kemudian nanti kalian baca-baca, kalian cari referensi untuk contoh-contoh iklan, slogan, dan poster di berbagai sumber. Bisa dari buku paket kalian, bisa dari internet maupun yang lainnya. Terima kasih.